AK Pods. Makin tahu, makin seru. EKUPN Radio, Information and Entertainment Station, the best campus radio in town. Hai Kemania, kembali lagi bersama kita Fakaf, Faisa dan kakak Kavita. Yang hari ini akan menemani EK Mania di EK Pods. Makin tahu, makin seru. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong semuanya. Oke. Fai. Iya, apa dalam Kavita? Kok lemes sih? Sing Ya. semangat po. Sebenarnya itu ya. Po. Aku kesini aku kayak tugasku cek banyak. Loh, terus Tapi aku iki males mengerjakannya. apa Capek. Dalam Aku tim tidur rebahan. mosok wis ndek kene iki jek males, jek rebahan to. Ya apa Ya sih? enggak ya, berarti kita harus semangat. Semangat, bener. Tapi sik tak takoki sik. Ya. Kon iki tim produktif apa tim turu-turuan? Tim mageran? Lek jujur ya tim rebahan, tim turu-turuan. Tapi kan kudu semangat. Iya sih. Terus gimana nih caranya ben aku iki sok semangat? Oh, tenang aja. Kali ini Oke. podcast kita itu bakalan spesial. Martabak ta? Bukan. Apa karete duap? Nasi bungkus karete duap? Bukan. Oh, bukan. Iki kalah martabak lombok. Salah. Lombok. Martabak. Ya tapi ono lombok yang ancen martabak. Iya, Ya, gak martabak salah, telur salah. dua iki lewat. Lewat. Soalnya Bebas. kameranya wis ada 3 gitu. Loh, 3 dadah sik ta, dadah sik. Dadah. Hai. Boleh. Nah, jadi apa sih kok spesial? Ero gak apa? Kak, Nah, Spill soalnya bintang tamu ini juga spesial. kenapa spesialnya? Karena datang nih jauh gitu loh, nggak dari Surabaya. Dari mana? Aslinya Planet. sih, loh. Oh, Gak salah. sejauh iku. Katanya sih dari Medan. Oh, dari Orang Medan. Medan. Sik, kayak aku tahu deh orangnya siapa. Siapa tuh? Spill Langsung saiki. guys. Wes gak ada sama mama ya. Iya. 1, 2, 3. Halo. Semuanya. Halo Kak Helen. Halo Kalen. Dari mana kok udah cantik, sudah rapi? Jadi aku tadi dari Medan ya, langsung ke sini. Pesawat jam berapa Kak? Kok bisa sampai sini dengan tepat waktu? Subuh Demi kita Kak. demi Wah, demi radio. spesial ini. Kailan. guys. Iya, kenapa? Bukan itu. Salah. Kak? Menjua-jua. Maju-jua. Iya. Kalau beritahu apa Kak maju-jua itu? Nah, jadi menjua-jua itu sebenarnya dari bahasa Karo. Aku tuh sebenarnya Medan yang bukan Batak. Batak itu loh, aku Batak iya. Karo. Berarti Batak baju-jua itu. Iya, menjua-jua. Maju-jua. Jadi kan Batak itu kan ada bagian-bagiannya nih. Ya, betul. Nah, aku itu Batak Karo gitu. Jadi ucapan salamnya itu kayak menjua-jua gitu. Ada gerakannya enggak? Kalau Horas kan gini Gini Kak. biasanya. Ya, apa ya, sama sih kurang lebih ya, menjua-jua Oke. atau menjua-jua gitu sih. Sama aja deh pokoknya. Kak ini kan tadi udah mention Kak Ellen dari Medan. Iya. Ada nggak sih Kak? Kan Kak Ellen ini termasuk pendatang baru di Surabaya. Culture shock deh waktu langsung tiba-tiba datang nggak langsung tiba-tiba sih. Memang direncanakan tiba-tiba datang ke Surabaya, emang jadi merantau ke Surabaya. Ada nggak sih Kak culture shock gitu? Yang dirasakan. Oke, culture shock ya. Jadi aku mau jelasin dulu. Sebenarnya aku tuh bukan dari Medan yang asli loh. Oh Dari mana? Jadi kotaku itu namanya itu Brastagi. Brastagi. Tapi kalau misalnya aku bilang ke orang-orang Brastagi, orang-orang kan pasti nggak tahu gitu ya. Maksudnya bukan nggak tahu, tapi kayak kurang sering terdengar gitu. Orang-orang kan taunya Medan, karena kan kota besarnya Medan gitu. Jadi ya biar gampang ya, aku bilangnya Medan gitu. Medan. Jadi- Padahal Brastagi. Iya, Brastagi. Jadi Medan itu kan panas. Nah, di Brastagi ini tuh dingin banget. Oh. Jadi suhu rata-ratanya tuh biasa 16 sampai 20 derajat. Sehari-hari loh ini. Dingin banget lah enggak? Iya, Kalau dingin. di Surabaya kayak batu gitu loh. 35 ini. Makanya. Nah, itu culture shock aku salah satunya. Nah, Sumpah, panasnya aku rungkut. pertama kali ke Surabaya tuh sumpah kaget pol. Kayak astaga, sepanas ini kah gitu loh. kayak di oven enggak? Bener. Iya, kayak aku dulu ngeliat orang masak telur di jalan. Aku kira hoax-hoax doang. Ternyata emang ya bener gitu loh, sepanas itu emang. Terus itu yang pertama kali aku datang ke sini. Kayak aduh males lah keluar siang-siang sepanas ini gitu. Terus yang kedua culture shock aku itu bahasa kali ya.
bahasa. Oh Bahasa. ya, Jawa ke Medan ya agak kaget. Karena bahasa ini aku jadi kayak terkendala, kayak jadi awal-awal tuh susah berteman gitu loh karena perbedaan bahasa. Kadang ya aku tuh pernah kayak gini, temanku tuh ngomong gitu kan, kayak ayo kita kesini gitu-gitu kan. Terus aku ngomong deh apa, naik kereta ta. Kereta apa gitu loh dia ngomongnya. Terus kita kan sama-sama bingung jadinya kan. Astaga ternyata motor. Di sini tuh nyebutnya motor, tapi di Medan itu bahasanya tuh kereta. Gitu. Jadi kayak sama-sama bingung. Oh, jadi ini karena perbedaan bahasa. Terus ya aku jadi kan susah berteman di awal-awal tuh, awal-awal kuliah. Jadi awal kuliah itu aku kayak pulang langsung nongkrong, kayak mencari teman lah ya, jiwa-jiwa bersosialisasi lah ya. Terus kita tuh nongkrong, orang-orang tuh pada bahasa Jawa gitu loh. Aja aku kan diem aja. Bingung. Aku diem aja kan. Terus sekali-sekali aku ngomong bahasa Indonesia po ore gitu. Pokoknya aku udah tahu. Udah mulai. Bahasa Indonesia po ore gitu kan. Terus mereka bahasa Indonesia sebentar, 5 menit doang. Habis itu bahasa Jawa lagi. Ya nggak apa-apa sih, kebiasaan mungkin ya. Soalnya kadang kalau orang Jawa tuh kalau ngomong ini suka kebawa gitu loh, Kak. Iya, Gak bisa gitu loh, kadang aku ngomong sama orang yang merantau juga kadang kelepasan bahasa Jawa. Jadi kayak kita apa ini Buat ngomongnya nyatu-nyainnya Iya. agak susah. Karena gitu. udah kebiasaan ya Iya, nggak apa-apa bener. sih. Berarti aku yang harus lebih belajar lagi. Karena kan di sini aku kan Iya. minoritas ya. Iya. Jadi ya jadi bahan pembelajaran juga. Tapi Kak Helen sejauh ini udah semester 5 ya? Iya, semester Nah, lima itu beda. udah bahasa Jawanya udah banyak atau masih sedikit-sedikit nih gitu. Coba deh satu. Oh, dites dulu. Dites, Boleh, dites. boleh, boleh. Oh yo. Kak Helen wis mangan toh. Oh ya, wes. Tekon di Kak? Oma. Benar. Oma. Terus habis itu ini aja kita tanya Kak Helen ini kan tadi pendatang. Terus habis itu sekarang nih kesibukannya Kak Helen Oh apa? iya. Asik. Jadi kesibukan aku sehari-hari ya. Oke, pertama tentunya aku kuliah. Nah, di sela kuliah ini aku kerja sebagai news presenter di JTV. Wow. Keren Kak. Tolong cek. Aduh. Terus aku juga ini nge-crew kayak di wedding organizer gitu. Itu sih kesibukan aku. Aktif, Pak. Aktif. Gak kayak Produktif, kita. gak kayak kita, gak kayak aku Ini sih. loh Kak, tadi tim mageran di apa? Maaf Aduh. Kak Helen. Gak boleh. Siap, maaf. Ya apa toh Kak? Kok Apa bisa tuh? produktif tuh loh, kok gimana? Aduh. Dikasih Gimana tips ya? kok, Kak? Gini, sebenarnya aku juga nggak serajin itu ya, Rek. Ini gimmick tak? Tapi aduh, bukan. Jadi gini, kalau misalnya aku tuh pengen produktif, aku tuh ngebuat list gitu, to-do list hari ini gitu. Jadi kayak misalnya di malam hari itu aku nyiapin to-do list buat besok. Kayak misalnya besok aku bangun jam segini. Terus aku ngerjain ini, ngerjain itu. Misalnya aku pergi siaran, aku siaran. Abis siaran aku langsung ke sini, aku langsung ke situ, gitu-gitu loh. Jadi tertata gitu. Kalau misalnya nggak tertata ya, kita tuh kayak jadi kayak scroll nanti aja ngerjainnya gitu loh. Bener-bener jadi makin malas ya Kak? Menanti-nantikan jadinya. Berarti Kak Helen Nunda-nunda. nih sehari-harinya tuh sesuai list gitu kalau misalnya ngelakuin sesuatu? Ya nggak sehari-hari juga Tapi? sebenarnya. Kadang ya dijalanin aja apa yang di depan. Tapi kalau emang kepingin produktif, besok aku harus produktif gitu. Kan ada kan ya waktu-waktu kita kayak lagi termotivasi banget gitu kan. Itu baru kejar ya Kak? Iya, itu jadi kayak nyusun to-do list gitu-gitulah. Terus kalau misalnya lagi malas-malasan gitu ya, aku kayak ngelihat postingan-postingan orang yang sukses, ngelihat orang-orang yang cakep. Jadi kayak aduh, Pengen. mereka aja keren gitu, mereka aja bisa. Aduh, aku harus produktif gitu. itu Jadinya loh, Fai. termotivasi gitu. Berarti kamu tuh harus follow orang-orang yang sukses. Iya, aku loh secondku ya. Isinya tuh orang-orang sukses, follow selebgram, biar termotivasi gitu. Kamu isinya apa? Gitu. Ayo, kamu apa? Loh, Korea ini pasti Korea. Pikiran buruk. Ya, kadang What's juga TikTokku juga isinya quotes kayak gitu loh. Iya. Tapi Kok siapa ya galau? Tapi ya termotivasi sebentar terus ya hilang lagi lah. Nah, tadi kan Kak Helen mention nih terkait Kak Helen kesibukannya salah satunya adalah jadi presenter di JTV. Iya, benar. Kok bisa tiba-tiba jadi presenter di JTV nih? Terus ini nih, Kepo katanya nih nih aku. denger-denger Iya, Fai. kenapa? Kak Helen nih
daftar JTV ini nggak ada niat awalnya. Ah, iya. Terus tiba-tiba lolos. Modal gitu. nekat. Kok tahu aja? Betul apa betul? Stalker ya kalian? Sebenarnya iya. FBI Kak. Jadi ceritanya tuh gini, Re. Ya, Ayo dulu. Jadi ceritanya gini sebenarnya. Jadi kita tuh di semester 3 ya kemarin kalau nggak salah. Kita itu ada kunjungan media. Nah, kunjungan media kita tuh kebetulan dapatnya JTV. Nah, di waktu kunjungan media itu adalah kan kakak-kakak itu lagi ngejelasin. Yang orang JTV-nya itu lagi ngejelasin gitu kan. Terus tiba-tiba aku ditunjuk. Nah, ini bisa nih jadi presenter gitu. Terus aku kan kayak kaget gitu ya. Gitu lah, kayak kaget lah. Terus aku ngelihat gimana sih presenter, jadi aku penasaran dong. Dan gitu ditunjukin lah ya gimana proses presenternya. Di situ kita tuh ngelihat gimana proses presenter, proses produksinya di belakang layar gitu kan. Kita lihat terus kayak apa aku coba daftar ya? Kakak ini aja percaya loh aku ada potensi gitu. Kayak aku bisa gitu ya. kan. Terus kebetulan kemarin itu emang lagi pembukaan golek presenter gitu loh yang di kampus-kampus Yang gitu. di depan golek ada presenter. selebaran. Ada kan kemarin besar banget itu Iya, di di depan. UPN. Tapi aku nyobanya bukan di UPN. Soalnya aku malu. Di mana Soalnya tuh, banyak kan pasti teman-teman yang ikutan. Iya. Kakak kelas juga kemarin banyak yang ikutan. Aku nyobanya di UNESA. Oh, di One. Iya. Berarti itu bebas Kak. Maksudnya nggak harus yang anak UPN dari UPN itu. Enggak. Malah bisa umum juga, orang-orang yang udah lulus kuliah juga bisa gitu. Terus ya udah aku daftar yang di UNESA. Kayak aku gini ya, aku kan tinggal berdua bareng temanku. Nah, waktu tinggal berdua ini, aku kan belajar sih. Aku nggak mungkin dong asal nyoba aja kan. Iya. Pasti harus ada bekalnya gitu Iya, kan. bener. Tahu diri lah kita ya. Nggak pernah nge-presenter apa-apa tiba-tiba daftar gitu kan nggak mungkin. Jadi harus ada bekal ya. Aku belajar. Terus aku bilang ke dia, kalau misalnya aku ini ada tugas jadi presenter gitu. Terus dia tuh ya kayak ngajarin juga. Aku loh nggak ngomong ke siapa-siapa kalau aku daftar ini. Oh jadi yang tahu Jadi teman-temannya yang Kakak aja private. tuh. Private. Nggak Tiba-tiba ada yang aja, tahu. tiba-tiba aja muncul di TV. Bukan Loh, dong. nggak gitu, nggak gitu. Bukan dong. Cepetan. Jadi kayak aku nggak ngomong ke siapa-siapa, aku nekat aja daftar, coba aja deh daripada nyesal ya. Aku prinsipku ya, yang aku pegang sampai saat ini, kayak aku lebih baik nyoba tapi gagal daripada nggak Nggak nyoba nyoba sama tapi sekali. nyesal. Iya, Sumpah penyesalan tuh rasanya nggak enak banget ya kan. Jadi ya udahlah nggak apa-apa dicoba aja gitu. Terus ya udah aku coba pergi ke UNESA. Udah gitu aku nge-grab ke UNESA, terus udah selesai, udah aku lupain. Kayak aku nggak berharap apa-apa. Berarti model nekat, coba Iya. dulu daripada nanti nyesel. Tapi kelanjutannya gimana? Terus itu udah kan, udah aku coba, aku lupain. Ini pengumumannya tuh lama. Pengumumannya tuh lumayan lama, 1 bulanan lebih gitu pokoknya. Jadi kan aku kayak nggak mungkin aku nggak lolos gitu. Jadi aku nggak berharap apa-apa juga. Tiba-tiba temanku itu nge-DM, "Congrats ya," gitu. Terus kayak aku Berarti Kak Helen keterima ini awalnya nggak tahu. Taunya nggak dari tahu. temen. Iya, taunya dari temanku. Plot twist. Terus dia ngirim kan, "Congrats ya." Hah, apa ini gitu kan, kaget. Astaga, terus kayak aku lulus dari banyak banget loh yang daftar kemarin, jujur. Aku Wow, agak keren. shock. Oh my god, gue gitu. Terus enggak dong bercanda. Keren, keren. Kayak rada shock. Oh, ternyata aku bisa ya gitu. Terus ya udah dari situ ke JTV. Ya udah jadi dipilih ke pojok arena, berita olahraga gitu. Tapi pertama kali pasti kan butuh penyesuaian juga ya Kak. Nah awal kali pertama kali jadi presenter nih gimana gitu? Maksudnya apa yang dirasain atau kayak masih nervous atau apa gitu? Pasti nervous dong, Iya. ya. Pasti nervous. Aku tuh belajarnya lumayan lama loh. Maksudnya ngebawain berita olahraga tuh sebenarnya nggak gampang. Apalagi nama-nama orang ya. Kan sulit ya bacanya. Kalau misalnya kita salah ngomong ya nggak enak, gitu kan. Jadi kayak belajar, searching juga, search di nama-nama orang, cara bacanya. Terus diajarin juga sama senior. Awal-awal tuh aku gugup. Kayak Takut salah prompter gitu. prompternya jalan, aduh gimana gitu, kayak deg-degan lah pokoknya di dalam hati gitu kan. Tapi ya udahlah dicoba ya, seru juga ya gitu. Udah mulai nyaman. Itu berarti ada Iya, mulai trainingnya nyaman. gitu tak Kak? Sebelum Kakak jadi presenter di pojok arena gitu. Bisa dibilang bukan training juga sih. Apa? Itu lebih ke belajar sendiri sih sebenarnya. Belajar sendiri. Otodidak. Belajar sendiri, otodidak. Tapi kebetulan produser aku tuh baik banget ya. Jadi dia itu kayak nyuruh senior buat ngajarin yang baru gitu. Jadi ya terbantu lah. Gitu dia. Nyaman Kak Teman-teman. di presenter pojok arena?
Nyaman. Ini nyaman nih karena emang lingkungannya atau Kak Ellen udah suka dari awal? Karena dua-duanya sih. Atau Jujur. mungkin ada Aduh. Enggak dong. Apa tuh? support system BE. Oh, bukan dong. Karena emang lingkungannya juga suportif, baik-baik banget orang-orang yang di dalamnya. Terus juga ya nyaman juga sama kerjaannya, malah ya. Kalau kerja tuh aku kayak jadi nunggu-nunggu kapan ya siaran lagi gitu. Semakin Jadi ditunggu-tunggu. suka gitu loh. Nah, karena aku nyoba-nyoba itu. Kalau misalnya tadi aku nggak nyoba, aku kan nggak tahu ya kalau aku tuh Ya. suka di bidang presenter. Oh iya benar-benar. Karena ya nyoba tadi. Kita kan nggak tahu. Aku kan belum nemu nih bukan potensi sih, apa ya namanya? Pokoknya keinginan diriku gitu. Aku kan belum terlalu nemu. Jadi ya dicoba dulu aja semua gitu loh. Aku pengen coba semua sampai nemuin passion aku di mana gitu. Boleh dong Kak coba dikit gitu. Kayak waktu Oh iya, jadi boleh, presenter boleh. gimana? Siapa tahu kan Ekmania di rumah nih kepo, Kepo. gitu. Kasih dikit-dikit sedikit aja. Openingnya aja kali ya. Boleh. Oke. Pagi, salam sportif Mitra Arena. Pojok Arena kembali hadir menemani akhir pekan Anda dengan ragam informasi dari arena olahraga baik Jawa Timur maupun mancanegara. Selama 30 menit ke depan, Helen akan menyuguhkan aksi dan prestasi para bintang arena ke hadapan Anda. Dan berikut di antaranya. Wih, keren, tepuk tangan. Oh, malu. Halus banget, Fai, Sumpah, suaranya. Aku sebenarnya juga pengen sih Kak jadi presenter ya. Semoga aja mengikuti jejak Kak Helen. Amin. Dicoba aja loh, kalau ada nanti tak infoin ya. Boleh, Siap. boleh. Pokoknya pertama coba dulu aja ya. Coba Iya, dulu. betul. Daripada nanti nyesel akhirnya. Kalau nggak penyesalan dicoba, gak enak nah, banget sumpah. Kalau kita nggak nyoba kan nggak tahu ya Iya. rasanya gimana. Bener. Ya, Terus Kak, Kenapa? kalau semisal kakak ini waktu jadi presenter, apalagi kan tadi Kak Helen udah mention kuliah semester 5, capek, padet, bener. ada semester nggak 5. sih support system yang buat balikin semangatnya Kak Helen yang udah capek, Iya. padet tadi itu? Ada dong. Siapa tuh? Orang tua. Emang orang tua itu number one. Iya, bener. Karena orang tua kayak aku jadi, aduh aku harus bisa lebih baik lagi. Aku harus keren nih, aku harus jadi anak yang bagus nih Iya. gitu lah pokoknya. Jadi ya tersupport lah ya dari orang tua, dari sekitar juga, teman-teman, someone. Udah sampai nih. Apalagi juga Kak Helen kan jauh nih dari orang tua, soalnya dari Iya, Medan ke benar. Surabaya merantau sendiri. Tapi suka kangen gak sih Kak? Kan merantau gitu jauh dari keluarga. Kangen, malah sering homesick tahu. Sama. Padahal rumahku deket, tapi aku suka homesick. Kamu ngekos di sini? Iya, aku ngekos. Oh, tapi rumahnya di mana sih emang? Di Gresik. Oh, Padahal Gresik Surabaya itu deket Kak. Tapi nggak aku pulang tetap entah homesick. seminggu sekali gitu. Kadang sih pulang, tapi kan ada kegiatan itu sekarang udah jarang pulang. Tapi enak ya saya. Kayak Bang Toyib. Aduh, nggak pernah pulang. jarang pulang. Jarang pulang. Tapi seru nggak sih kayak gitu? Maksudnya ya karena ada jarak, kita jadi menghargai gitu loh, menghargai kangen-kangenan. Iya. Jadi pertemuannya tuh kerasa spesial gitu ya Betul, Kak. bener banget, bener banget. Karena emang jarang itu. Kamu dari mana? Oh di Surabaya. Asli Surabaya. Surabaya Aduh, asli. nggak relate ya sama kita ya? Iya, Oh. relate. Emang dekat banget sama keluarga. Setiap pulang nanti ada yang masakin. Iya. Masak sendiri. Nggak mandiri ya. Mandi sendiri. Mandi sendiri. Kak kita. Emang kalau misalnya jauh dari keluarga tuh suka kangen sih. Memang Oh kalau pernah nangis yang kayak setiap malam gitu kan, aduh kangen nangis sedih, apalagi lagi banyak masalah, capek di kuliah juga, banyak tugas, bawahnya tuh kayak pengen, capek gitu loh, kayak pengen ngeluh, kayak pengen ada yang iniin lah pokoknya ya. semangatin. Iya bener. Wah nggak boleh mundur sih udah sejauh ini kan. Betul, tapi Selesai. harus diselesaikan apa yang udah diambil. Bener-bener. Yang udah dimulai. Emang sih. Nah tuh, kok jadi sedih gini sih? Kok jadi melo-melo begini? Semangat dong. Harus dong. Udah. Terus Fai? Terus ini, Mbak, Kenapa? Mbak Helen kan tadi selain orang tua nih, mungkin Mbak Helen pernah kan tadi juga untuk membangkitkan motivasi Mbak Helen lihat-lihat orang nge-follow second-nya ada isinya orang-orang inspiratif, Iya. orang-orang motivator, orang-orang Volunteeran. sukses. Pokoknya Volunteeran kerja-kerja juga. Ya. gitu-gitu lah pokoknya. Ada nggak sih Mbak Helen role model Mbak Helen? Panutan nggak? Panutan. Jujur, aku tipe orangnya itu yang gimana ya? Aku tuh suka sama banyak orang gitu loh. Bukan yang ngefokusin satu orang. Kan ada ya orang pecinta Korea tuh ya udah Korea, Oh, iya. Korea.
di kamarnya ya dipajang apa yang dia Poster. suka, iya poster gitu kan. Aku enggak, aku tipikal orang yang aku suka nih ngeliat dia, ya udah gitu, bukan yang ngefokusin satu orang gitu loh. Tapi akhir-akhir ini aku tuh lagi suka banget sih sama Prilly, dia kan independent woman, keren banget kan. Terus Syifa Haju juga, dia udah cantik, pacarnya juga ganteng. Ini yang bikin Cokiber semangat. itu cokiber. Terus dia juga pintar nyanyi, aduh keren, pokoknya udah cantik, pokoknya Kayak nggak ada keren deh. kurangnya gitu kan. Iya bener, di mana sih letak kurang manusia Terus, ini gitu. Gak ada yang sempurna manusia. Ya itu kalau misalnya artis ya. Terus kalau role model aku orang tua juga. Dia tuh kayak sosok orang tua aku lebih ke ibu sih maksudnya. Kayak sosok yang hebat, kuat. Aku tuh udah gak punya ayah loh dari kelas 3 SD. Nah jadi orang tua aku ini tuh kuat banget ngedidik kita bertiga. Aku tuh 3 bersaudara, ngedidik kita bertiga itu sendirian sampai sekarang, sampai jadi orang yang kayak gini. Menurutku tuh keren banget. Dia juga kayak bisa ngajarin kita jadi orang-orang yang baik, dijahatin nggak boleh dibales. Pokoknya ngelakuin sesuatu yang baik gitu. Berarti karena orang punya tua. Kak Helen ini bisa dibilang ayah sekaligus ibu Iya, gitu ayah. ya. Iya Superhero benar, banget. keren. Super mom, oh my god I love you mami. Kalau mami Mami kangen. gak boleh sedih Kak. Iya, Harus semangat. harus banget. Tapi ya kalau sedih itu ya, bicara sama orang-orang yang kita sefrekuensi atau orang yang kita sayang itu jadi ngecharge lagi loh Iya, energinya, benar-benar. ya Iya, kan? Karena tuh kalau capek ya udahlah aku telepon orang tua atau teman-teman gitu. Aku telepon mereka kalau misalnya aku nggak bisa healing atau nggak bisa, pokoknya nggak ada waktu lah buat me time segala macam gitu. Aku kayak ngobrol aja sama orang-orang terdekat, itu rasanya energi langsung ke charge. Crazy. Oh berarti Kak Helen nih orang ekstrovert ya? Eh, Atau introvert? setengah-setengah sih bisa Oh dibilang. ambivert. Iya, Ambivert. ambivert Iya, ya. ambivert, Iya, kalau ambivert. Oh iya, Ah. ambivert. Soalnya kan orang kalau bisa ekstrovert tuh kalau ketemu orang tuh yang tadinya lemes jadi semangat, semangat. gitu. Tapi kan beda, Say. Ini orang-orang yang disayang. Oh iya benar-benar yang disayang ini loh. Iya. Yang Kayak ada beda. tempat spesialnya gitu loh. Di ngebuat hati. kita- Iya. Jadi semangat lah pokoknya ya. Berarti hal yang bikin Mbak Helen semangat tadi ya salah satunya tadi Mami Mbak Helen. Iya. Ya keluarga lah. Terus teman-teman. Teman-teman. Pokoknya Lingkungan orang-orang juga. terdekat. Iya, betul sekali. Terus kan tadi Mbak Helen juga udah mention kesibukannya tadi banyak banget, padat juga ngejob WO juga. Caranya Mbak Helen ini nanti ke manage waktu itu kayak gimana? Antara bagi waktu kuliah terus tiba-tiba tadi job, tadi kan juga presenter kan juga ada jadwalnya ya. Iya, Mbak benar. Helen kayak gitu. Mungkin bisa di spill. Sejauh ini aku belum kewalahan sih, dan waktunya itu kayak gini. Kalau misalnya jadi presenter itu tuh ditanyain di akhir bulan, kamu tuh di tanggal kapan berhalangan gitu. Jadi kalau misalnya tanggal aku kuliah, ya aku tandain kalau aku itu berhalangan gitu. Terus kan kalau misalnya ngepresenter itu tuh pagi, jam kerjanya itu 2 jam 3 jam paling. Jadi masih bisa disambi sama kuliah. Jadi kayak aku bangun pagi, pergi siaran, habis itu langsung pergi kuliah. Oke. Gitu. Terus kalau misalnya kalau nge-WO itu weekend. Jadi ya harus mengorbankan waktu istirahat ya, Say. Waktu healing, waktu liburan, waktu main-main. Jadi ya itu sih ngebagi waktunya. Berarti pinter-pinter buat ngatur-ngatur itu aja ya Kak? Mm-mm. Tapi pernah gak sih Kak, karena saking banyaknya kegiatan tuh jadi makin males gitu kayak, duh mager banget gitu, mau ngapain kayak, mau ngerjain, aduh mager, gak jadi deh, tidur aja deh gitu. Iya, jujur pasti pernah lah ya. Kayak bohong kayaknya kalau misalnya kita Kayak tuh nggak nggak pernah pernah mager-mageran, males, nggak pernah superhero malas-malasan. kali. Iya, pastilah ada ya. Tapi kayak, aduh harus dikerjain ya gimana lagi. Tanggung jawab. Iya, harus bertanggung jawab kan sama yang udah diambil. Karena emang udah kepegang itu tadi ya Kak, jadi mau gak mau jalan gitu. Iya, tapi ya jujur ya, tapi aku ngerasa beban enggak ya. Kalau misalnya di kerjaan dan di kuliah, aku tuh ngerasa yang nggak pernah secapek itu gitu. Karena aku senang ngejalaninnya. Kayak menurutku yang ku jalanin itu kayak sesuai gitu sama yang aku mau. Padahal aku nggak expect loh sama sekali untuk mengambil hal itu gitu loh, yang kayak presenter tadi. Aku loh nggak ada niat dari awal kayak pengen jadi presenter, mau jadi presenter gitu, enggak. Tapi setelah aku ambil, aku suka gitu. Jadi fun gitu ya Kak. Jadi fun Fun. kerjanya. Terus kebetulan orang-orang di dalamnya juga baik, Suportif. suportif juga. Makanya kayak seneng aja. Tapi capek fisik pasti ada. Pasti. Gitu. Ya cara kita tadi ya Bagi dengan pinter-pinter tadi ya bagi waktu Kak. mm-mm, Tuh, gitu. fine. Mau produktif nggak? Ini loh Kak,
Fai kan orangnya mageran nih. Ya. Aku juga mageran sih. Aku juga kok sebenarnya. Itu kalau misalnya lagi mageran gitu, apa sih yang bikin semangat gitu? Maksudnya kayak apa ya yang bikin kita tuh yang tadinya mageran jadi langsung semangat gitu buat kejar apa yang emang deadline-nya gitu. Karena kan aku sendiri tuh kayak tim SKS sih Kak sebenarnya, sistem kebut semalam gitu. ya. Jadi kayak deadline besok pagi kerjanya malam ini Kayak semua gitu. orang SKS Iya, ini. aku juga. Malah lebih ini gak sih, lebih encer gak sih otak ini? Iya, bener. Kalau deket-deket tuh makin ini. Iya. Los. Betul, los. Nah gini jadinya, kalau aku sendiri ya, kalau misalnya tuh lagi kayak mageran banget, kayak ditanamin kepikiran sih, yang kayak tadi aku bilang, kayak ngelihat postingan orang hebat, Oh, oke. gitu-gitu. Jadi kayak termotivasi, dia produktif loh, masa aku enggak gitu. Terus kayak jadi termotivasi dan nggak mau nunda-nunda. Kayak misalnya mandi, sekarang aja, harus sekarang gitu. Kayak memaksakan diri. Oke. Karena ya kayak misalnya kita lagi sedih, 1000 orang bilang semangat pun pasti tetap Ya, sedih, iya, bener-bener. ya Kalau nggak kan? dari diri sendiri. Kalau nggak dari diri sendiri tuh nggak bisa. Jadi ya harus mendorong diri sendiri, nge-push diri sendiri. Ibaratnya dipaksa dulu, Dipaksa sakit dulu. dulu baru gitu. Bener sih. Kayak ya harus dilakuin, ayo sekarang yuk gitu. Ya jangan menunda-nunda lah, Apa dibiasakan. Ini yang paling penting ini, jangan menunda-nunda ini paling Iya. penting. Apa sih patahnya? Berakit-rakit ke hulu. Kemudian bersakit-sakit Dahulu, dahulu, bersenang-senang kemudian. Asik. Terus manage waktu tadi juga udah dibahas kan Kaf. Nah mungkin buat Ekimania kan ini pasti nonton juga lagi produktif. Iya. Gak produktif sih, malah kayak rebahan-rebahan. Iya, kayaknya Ekimania di rumah dengerinnya sambil tiduran Kak. Iya. Ada nggak sih Kak kata-kata gitu yang dikasih buat Ekimania biar nggak malas-malasan tuh apa gitu? Biar siapa tahu yang dengerin sambil tiduran terus dengerin kata-kata kayak langsung kayak belek, langsung bekerja, menyapu, mengepel. benar. Oke. Mungkin lebih ke ini ya. Jangan takut mencoba lah. Untuk teman-teman semuanya jangan takut mencoba, karena kalau nggak dicoba kita nggak bakal tahu passion kita itu di mana, nggak bakal tahu apa yang bakal kita dapat gitu kan. Jangan takut mencoba, dan karena itu tadi kalau misalnya kita nggak mencoba dan nanti jadi di akhirnya nyesal, nggak enak banget kan penyesalannya. Terus jangan takut gagal juga. Iya benar. Banyak kan Thomas Alva Edison loh Iya, berkali-kali berkali-kali. gagal, Coba tapi jadinya terus. berhasil karena ya nggak gampang menyerah gitu loh, karena gagal itu sebenarnya bagian dari proses gitu. Terus ya itu sih ya. emang kita harus mencoba yang tadi benar, memaksakan diri dahulu kayak gitu. Kayak aku sebenarnya ini juga anaknya kan mageran, tadi udah disebutin sama Kavita. Terus Tapi ya kenapa? karena emang juga di support system aku kan juga orang tua. Kita kan juga kuliah ini kan sekarang kayak ya harus membahagiakan orang tua. Jadi Betul. kayak mau berangkat kuliah pagi-pagi pun kayak Aduh males dipaksa. Ayo gitu. Terus tadi ada nih Kak Helen mention kalau misalnya nggak takut gagal gini. Kan sejauh perjalanan Kak Helen banyak kan pasti ngelewatin turun naiknya gitu. Iya. Pernah nggak sih ngerasa kayak gagal terus tapi yang nggak langsung bisa bangkit lagi gitu loh Kak? Pernah nggak sih ada di Kayak nggak fase mau nyoba itu lagi gitu. Mungkin aku tuh orangnya kayak mau ya keluar dari zona nyaman. Tapi kemarin tuh aku pernah maksain diri. Jadi kayak nge-MC gitu lah ya. Aku tuh kayak gimana ya ngomongnya? Belum terlalu ahli lah nge-MC. Terus aku memaksakan diri, ayolah harus keluar dari zona nyaman, harus dicoba. Kalau nggak aku coba aku kapan bisanya gitu aku mikirnya kan. Terus aku coba, ternyata menurutku itu hasilnya gagal. Oke. Menurutku hasilnya gagal, dan itu suatu aku sedih banget. Aku nggak mau lagi deh nge-MC gitu aku mikirnya. Karena ya menurutku aku malu-maluin di situ gitu loh, menurutku, pandanganku sendiri. Orang-orang nggak ada sih ngomong kayak gitu, menurutku kayak gitu. Jadi di situ kayak apa sih? Karena aku itu nggak prepare dari awal sebenarnya. Jadi kita jangan memaksakan diri gitu loh, harus berbekal. Iya, Apapun yang mau dicoba ya harus berbekal. Jangan memaksakan diri ya. Bagus punya niat mau keluar dari zona nyaman itu bagus, tapi ya harus ada bekalnya. Apapun yang mau dituju ya harus ada bekalnya gitu. Kita kan nggak mungkin kalau di medan perang kita nggak punya Iya. senjata. Iya Berdiri, betul ya kan? Berdiri, mati. lah. Cerut. Iya. Tapi Menyerahkan diri. buat itu kan Kak Helen sempat down ya, kayak maksudnya ngerasa nggak sedih. pede. Iya. Nah terus
setelah itu Kak Helen ada kepikiran buat maksudnya bangkit nih, kan orang pasti ada ngerasa kayak wah kayaknya harus ngelawan gini, harus keluar dari zona nyaman gitu. Pernah gak sih Kak kayak gimana gitu cara ngelewatin fase itu? Kan beberapa orang mungkin juga ada di fase yang sama, mungkin Eki Mania di rumah juga saat ini kayak gitu. Gimana sih cara ngelewatinnya? Jadi kemarin cara aku ngelewatinnya, aku nikmatin aja dulu sedihnya. Aku sedih-sedihin dulu, terus aku udah puas, tapi aku ngasih limit gitu loh. Sedih-sedihnya itu ya udah 2 hari aja deh. Oke. Gitu. Aku kayak overthinking banget lah orangnya kan. Aku mikir, aduh dia pasti ngelihat aku kayak gini deh gitu. Padahal Nggak ada enggak yang- ya. Kita tuh overthinking kita aja gitu loh. Ya dia pasti ngeliat aku gini deh, dia pasti ngerasa aku freak deh gitu kan. Karena ya nge-MC tadi gitu kan. Padahal orang-orang juga nggak terlalu memperdulikan kita gitu loh. Orang-orang tuh sibuk sama hidupnya, sibuk sama diri mereka sendiri. Nggak terlalu memperdulikan orang lain gitu lah kan. Terus aku di situ ya sedih-sedih dulu, tapi ya nyari-nyari kata-kata motivasi juga. Terus ya ayolah belajar lagi, artinya aku harus belajar lagi ya, dipelajarin dari sekarang meskipun nggak ada job ya, nggak ada yang, belum ada yang nawarin, tapi ya belajarlah dari sekarang gitu sih aku ya. Berarti tetap belajar. Nah, tadi kan Kak Helen kan kayak belajar terus cari motivasi saatnya bangkit. Ada nggak Kak kayak hal mencoba baru? Soalnya nih Kak, aku denger-denger Kenapa tuh? Wah, kalau Kak udah Helen, denger Kak nih- Helen ini selain jadi presenter, Kak Helen itu pernah menjabat sebagai Putri Pariwisata Weh. Kabupaten Karo. Boleh dong Kak Kenapa? diceritain kok bisa apa jadi Putri Pariwisata Kabupaten Awalnya Karo? gimana Awalnya nih, gimana? Kak, gitu? Apa modal nekat juga kayak presenter JTV? Ini lucu sebenarnya. Ayo Suka diceritakan. nih yang Jadi simak, gini kita deh. simak. Jadi kemarin itu aku putus. Aduh, ya galau dong Galau ya, dong. Ya, bener-bener. galau. Nggak semangat. Ya kayak mencari kegiatan lah, mengisi Ya. kekosongan ya kan. Melampiaskan. Iya, terus kan aku juga nge-gym. Pokoknya banyak lah kegiatan-kegiatan yang aku Ya. lakuin. Udah gitu, kemarin temanku kayak minta tolong buat ini apa namanya? Buat bantu story, membantu, oh buat ya. bantu story, bantu promosiin pamflet itu tadi yang kayak Putri Pariwisata Oh ya, iya, buat bisa kayak pendaftaran vote, oh gitu iya, loh, pendaftaran. buat pendaftaran. Nah terus aku bantu, terus aku baca kan, apa ikut ya, apa mencoba hal ini ya gitu loh. Sebenarnya aku tuh nggak pengen loh di dunia pigeon-pigeon gitu, nggak pengen. Tapi kayak iseng-iseng aja sebenarnya, kayak apa coba ya gitu. Terus aku kirim lah ke grup teman-temanku. Iya. Ayo coba yuk gitu. Oh, sama teman-teman berarti. Iya sama teman juga. Berarti Kak Helen nih suka mencoba ya memang. Iya, harus coba-coba biar nemuin passion kita, Bro. Soalnya aku kan masih bingung aku sukanya di mana gitu lah. Iya, bener. Terus ya dicoba, aku kirim kan ke teman-temanku. Udah gitu, teman-temanku juga semangat. Ayo, yuk, yuk gitu. Jadi aku makin semangat. Yaudah deh, coba deh gitu kan. Terus ya udah kita coba. Ya puji Tuhan, ya dapat gelar itu. Ya, ya gitulah. Itu kan Oh iya. Iya. nah, itu tuh kalau nggak salah kayak ibaratnya kalau di Surabaya ini kayak cakning gitu ya Kak? Iya. Nah, kayak itu gitu pasti ada ibaratnya. proses seleksi, Karantina. karantina gitu-gitu ya Kak? Jadi kemarin di tempat aku itu gimana ya ngomongnya? Sebenarnya itu kayak kali pertama gitu loh. Masih yang pertama kali di tempatku. Berarti baru banget. Iya baru oh, buka. launching, Baru launching. launching bener. Baru lah pokoknya. Jadi kemarin itu kayaknya belum ada karantinanya. Tapi tahun berikutnya, tahun kemarin itu ada karantina. Tapi di tahunku itu belum ada karantina. Tapi kita tuh interview, terus kita tuh pertunjukan bakat, gitu-gitu deh pokoknya. Gitu. Jadi karantina itu belum ada. Tapi di tahun berikutnya ada. Terus setelah terpilih nih, itu untuk mempromosikan pariwisata atau apa gitu Kak? Kalau Itu misalnya kan di sana. ada bagian-bagiannya ya. Ada yang putri pariwisata berbakat, ada putri pariwisata media sosial gitu-gitu kan. Terus aku itu bagian berbakat. Nah, jadi kemarin aku tuh ngasih inovasi buat suatu acara bakat gitu. Kayak namanya itu Karo Idol. Karo Idol. Gitu-gitu lah pokoknya. Kayak ngasih-ngasih motivasi gitu-gitu lah pernah aku kasih. Kalau misalnya yang tim medsos ya tugasnya itu gimana mempromosikan sosial media. pariwisata di Tanah Karo gitu-gitu sih, kerja sesuai job desk-nya masing-masing. Berarti sesuai ininya masing-masing ya, sesuai job Iya. desk-nya masing-masing gitu. Berarti kayak ada yang bagian promosiin pariwisata, ada yang tadi Kak Helen kan yang buat berbakat. Jadi kayak motivatornya lah ya buat teman-teman di rumah kayak gitu, Kak Helen.
Motivator gimana? Kan tadi Kak Ellen kan putri pariwisata yang berbakat. Iya. Jadi Kak Ellen yang Kasih kayak motivasi. iya kasih Inovasi. inovasi kayak gitu. Iya gitu juga. Terus ngasih masukan-masukan juga kayak buat program apa ya biar bakat-bakat di Karo itu keluar gitu loh. Biar orang-orang Karo itu bakatnya itu kelihatan mana yang berbakat, biar dikirim keluar gitu-gitu loh. Berarti ini Kak Helen kan tadi katanya kan baru launching. Itu angkatan pertama atau gimana? Angkatan pertama. Angkatan pertama. Sebenarnya itu udah pernah sebelumnya ada, tapi kayak sempat Vakum. vakum. Mawar Eva tahu nggak? Tahu. Nah dia tuh mantan putri pariwisata di Karo. Sama alumni nih berarti sama kayak Ellen. Jadi dia mantan alumni di putri pariwisata Karo juga. Begitu teman-teman. Keren ya. Keren. Pengen. Putri Ayo, pariwisata. dicoba. Presenter. Iya. Terus apa lagi? Lagi Banyak kayak Ellen nih. WO. Iya. Organizer. Berarti emang kalau misalnya kita mau produktif, kita harus coba dulu gitu ya. Iya. Karena emang berani kalau mencoba. Iya benar harus berani mencoba. Nah, tuh Fai. Gimana? Terus ya, jangan ngelewatin kesempatan. Oh, Kalau iya. kalau misalnya kalian tiba-tiba disuruh apa gitu, misalnya ya nge-MC lah misalnya. Kalian disuruh nge-MC, tapi kalian ngerasa diri kalian nggak bisa. Ya belajar dulu. Kadang belajar di bawah tekanan itu jadi lebih apa sih namanya? Lebih Terpressure. ya. Untuk enggak. langsung Kok iya lagi. tertekan dong kalau terpressure. Pokoknya nih. kalau Tapi ada lebih tekanan semangat itu ya, jadi Kak? lebih semangat, Iya, lebih membara, semangat, lebih membara. membara semangatnya. Jadi kayak aduh aku harus bisa gitu loh. Jadi kayak lebih produktif lah pokoknya ya. Nah. Membantu lah. Bener-bener. Nah berarti membuat EK UPN Radio di rumah gitu mungkin kalau misalnya yang saat ini dengerin tuh masih dalam keadaan kayak rebahan gitu, udah saatnya kita bangkit gitu, mungkin ngelirik kamar dikit terus kayak ada yang belum dibersihin langsung bersihin dibersihkan. gitu, nggak pakai nunda-nunda karena emang kalau misalnya kita nunda-nunda tuh jadi malah kayak malas gitu loh. Terus ketumpuk. Iya, Iya, benar. bener. Kadang nih aku pun sendiri kayak jam 6.30 nih kayak mandi 6.40 Iya. scroll TikTok Harus Jadi angkat cantik ya. 65, ya angkat cantik. harus dibulatkan nggak emang nggak itu pun masih kadang kelebihan gitu suka nunda-nunda emang Sama tadi jangan takut mencoba. Soalnya Iya. aku juga biasanya ada Kak di Instagram tuh aku lewat-lewat kayak dikirimin volunteeran, job-job voice over kayak gitu-gitu. Itu aku sebenarnya mau, tapi itu cuman aku simpan ya itu tadi hanya Menunda-nunda akhirnya itu. akhirnya menunda-nunda melewati deadline. Iya, seperti betul. itu. kita keburu umurnya nambah terus nggak ada kegiatan Iya. jadi Sayang risau loh. sendiri Kan bagus ya nambah-nambah CV, Iya. nambah-nambah kegiatan, pengalaman, relasi itu kan penting banget ya di dunia kerja sekarang. jadi makin semangat mau Habis ini langsung cari job. kalian info Ya, nanti tak info ya, tak share. Oke. Duh nggak kerasa ya kita udah ngobrol nih panjang lebar banget ya. Kita udah bahas dari culture shocknya Kak Helen, terus habis itu Kesibukannya Kak Helen dari mulai yang presenter di GTV, terus pernah juga jadi putri berbakat, terus kuliah juga, WO juga gitu. Terus Kak Helen juga tadi udah bagiin tips-tips gitu kan buat Ekimania di rumah. Gimana sih caranya biar tetap produktif dengan cara contohnya nggak nunda-nunda itu tadi kan? sama yang tadi berani mencoba. Ya, ini Baru. yang paling Karena penting emang- sih. Karena emang lebih baik mencoba daripada nanti nyesel. Nyesel. Gitu ya. Iya, benar. Dah mungkin sebelum kita tutup podcast kali ini sampai ketemu di EK Pods yang lain. Oke. Oh iya. Di YouTube EK UPN Radio. Terus ada lagi Instagramnya, jangan lupa buat selalu pantau Instagramnya. Di mana, TikTok, Fai? Di EK UPN Radio dan juga ada Spotify di Akrab. Nah, oke, sebelum kita tutup juga, mungkin Kak Helen ada yang mau disampaikan atau promosi sosial media Sosial nih media buat nih. teman-teman yang masih kepo Teman-teman kan. kayak kepo gimana sih jadi presenter nanti mungkin ada Kak Helen info-info terkait job atau event-event. Iya kayak boleh gitu. boleh banget. Nanti tak bantu share. Jadi Instagram aku namanya Helen TRGN. Nanti ada di bawah ini ya. Ya, di bawah Bisa ini ya. Diedit. Oke.
Udah, thank you banget ya Kak Ellen. Terima Kak kasih Ellen. Aku juga udah makasih menemani ya, kita seru ngobrol. banget. Udah tadi jauh-jauh Iya. dari Medan ke Surabaya. Iya loh, langsung loh ini tadi demi Terima ini. kasih Spesial. banget, Kak Ellen. Spesial Spesial. buat kita. Mood. Mohon maaf juga kalau kita ada kurang-kurangnya ya Kak Ellen, ada kata-kata Enggak, yang udah nggak keren berkenan. banget, sis. Terima kasih juga buat Eke Upan di rumah yang udah nemenin kita. Udah mungkin kita udah kebanyakan ngomong ya di sini ya. Kita tutup aja. Dan Terima sampai kasih. sampai jumpa juga di AK Pods. Makin Kita tahu, tahu makin seru.